بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Allahumma arhamna bil Quran. Ega, izin ke depan kita sama-sama bacakan surah Al-An'am ayat 144 di kanan Qurannya. Wa minal ibli itsnain. Ada. A'udzu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Coba dikurangi dikit. Bismillahi, bismillahi. Jangan bismillahi kepanjangan. Ya, kepanjangan. Bismillahi. Coba. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين Unsayin. Nun berdaung. Unsayin. Ya, lanjut. Ammashtamalat. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين Unsayin. Ulang. Ammashtamalat. أما اشتملت Nah, عليه itu. Ammashtamalat alaihi. Selesaiin dulu atsnya baru masuk ke raja. Jadi enggak kedengaran seperti tamalata'a, tamalata'a. Ya, itu salah. Yang benar tamalat alaihi. Ammashtamalat alaihi. Ya, ammash. أما
ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. Ya, Masya Allah. Kalau waktunya panjang kita selesaiin, nanti kita selesaiin di belakang saja. Insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakillah khairan katsira. Bagus Masya Allah, bacaannya ya, bagus Ustaz ya? banget. Allahumma bil Quran. Ya, yang begini nggak perlu dibimbing lama-lama. Masya Allah, berarti udah gimana Ustaz? Oh nggak apa-apa, lanjut aja. Oh ya oke. Kebetulan Nggak orang usah tuanya dibahas ya. ikut. Ustaz Sam bisa lah. Bisa, Masya Subhanallah. Allah. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan bacaan Al-Quran. Kita di surat Al-An'am ayat 144. Semoga yang membaca dan juga yang menyimak bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau izin untuk guru kita Habib Bagir dan juga Ustaz Maulana, mohon izin boleh maju ke depan. Kita akan menjawab penelpon dari jamaah yang mau curhat. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, silakan Bu, kalau langsung curhat aja Bu. Sepertinya sudah siap nih Bu, Iya. akan dijawab sama guru-guru kita Bu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, rumah tangga saya berjalan hampir 8 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini saya menemukan bukti-bukti perselingkuhan suami saya dengan banyak wanita. Dan yang lebih menyakitkan Ustaz, suami saya berselingkuh dengan keponakan saya sendiri. Luar biasa Allah menguji saya, menunjukkan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi suami saya. Hati saya hancur dan hanya pertolongan Allah yang menguatkan saya. Dalam setiap sujud saya minta sama Allah untuk memberi saya kekuatan dan mengampuni dosa mereka. Pertanyaannya Ustadz, jika ini kebenaran yang Allah tunjukkan, lantas saya harus bagaimana? Saya bertahan demi putri saya. Apakah masih ada pahala dalam rumah tangga saya? Jika bayang-bayang masa lalu suami saya selalu menghantui saya. Mohon petunjuknya Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dijawab langsung sama guru kita ya Bu. Mohon izin Habib Bagir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan tersebut ya menunjukkan satu kesalahan dari suami yang berbuat suatu perbuatan dosa, di mana seorang istri tetaplah harus bersabar, bagaimanapun tetap istri adalah istri. Walaupun suaminya mungkin tidak ibadah, walaupun suaminya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat, bahkan di dalam kubur pun yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suaminya bukan pada istrinya. Jadi begini, ya, seorang istri nggak ditanya, "Bagaimana suami kamu? Kenapa suami kamu berbuat seperti itu?" Itu bukan pertanyaan untuk istri. Tapi yang akan ditanya, "Bagaimana kamu dengan suamimu? Apakah kamu menjadi istri yang patuh, yang berbakti, yang tetap menjalankan kewajibannya?" Jadi pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan, dan setiap dosa dan kesalahan pun akan ada hukumannya di sisi Allah. Insyaallah. Ustaz Maulana mohon izin. Sebelumnya saya salut sama ibu, sekalipun suaminya sudah selingkuh, tapi ibu masih bisa menerima suami ibu. Nah, ini adalah tanda sosok istri yang soleha. Amin. Ibu, langkah yang ibu harus lakukan beberapa tahap sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi. Pertanyaan dalam kubur itu bukan ditanyakan tentang bagaimana suamimu, tapi bagaimana perlakuan ibu terhadap suami. Ada beberapa penjelasan seperti ini. Mohon izin, mohon maaf. Ada Ratu Asia yang suaminya Fir'aun, tapi tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Suami ibu bukan Fir'aun, masih suami yang baik. Sosok istri menjaga nama baik suami, tetap berbakti kepada suami, taat kepada suami. Kesabaran terhadap suami itu luar biasa. Kalau dikaitkan dengan siksa kubur, wah luar biasa nih. Karena ada 4 yang paling banyak disiksa di kuburan, pembohong, pengkhianat, nih, provokator, sama orang yang tidak bagus istinjaknya.
Jadi 4 ini yang paling banyak disiksa dalam kubur. Makanya doakan suami ibu supaya suami ibu mendapatkan hidayah untuk sadar. Dan mohon maaf, bisa jadi bukan suami ibu yang salah, tapi suami ibu yang digoda. Betul tidak Bu? Iya, mungkin suami ibu sudah tenang-tenang. Atau introspeksi diri kita. Kemungkinan besar kesalahan ini terjadi juga akibat dari perbuatan kita juga. Karena bisa jadi kita terlalu sangat sama suami lah. Tidak melayani suami lah. Sehingga suami mencari pelayanan di tempat lain. Ini mohon maaf. Tanpa berburuk sangka sama ibu. Tapi tidak apa-apa ibu introspeksi diri. Karena rumah tangga itu apalagi baru 8 tahun. Itu luar biasa loh. Sudah melewati 5 tahun pertama pernikahan. Itu luar biasa. Tinggal melanjutkan terus saja insya Allah. Setelah 20 tahun bersama dengan suami, insya Allah akan berubah lagi. Akan ada terjadi kebersamaan. Ya tinggal berdua nanti enak aja. Enak itu. Apalagi kalau anak sudah gede-gede. Bagus, pemikiran ibu bagus. Saya berjuang menjaga rumah tanggaku demi anakku. Itu bagus juga. Tapi alangkah baiknya ketaatan kepada suami jauh lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bu? Tetap sabar Iya. dan patuh ya Bu ya sama suami ya Bu Raih ya. ridha suami Insya ya Bu. Allah, Ustaz. Iya. Kalau mungkin ibu berkata dia lebih cantik, dia lebih hebat, tenang Bu. Ibu lebih soleha. Masya Allah. Dan buat Amin, ya suaminya Allah, juga amin. harus lebih memperhatikan hati istrinya dong. Jangan Dan- cuma maunya diperhatiin aja. Betul. Ya, Dan Habib. lakukan semua karena Allah, bukan karena suami. Bagus, karena Allah. Karena Allah. Ya dan semoga Allah selalu melindungi ibu dan mengangkat derajat ibu dan memuliakan ibu ya. Amin ya robbal. Amin, amin, amin. Alamin. Terima kasih Bu curhatannya. Iya. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya jamaah ya. Assalamualaikum Bu. Masya Allah sudah lebih tenang Ustadz sepertinya. Ustadz Maulana terima kasih untuk jawabannya juga Ustadz. Habib ada yang mau saya tanyain Habib. Boleh. Katanya di dalam kubur itu kita akan ditemenin ya Habib. Betul. Siapa yang nemenin Habib? Yang pasti bukan istri, bukan suami kita. Bukan istri, bukan suami. Kalau jamaah yang ada di sini ada yang mau nemenin? Langsung gak ada juga Habib. Mohon penjelasannya Habib. Siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menjelaskan ya tentang siapa yang akan menemani kita nanti di dalam kubur. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau suaminya meninggal, insya Allah suaminya panjang umur. Kalau suami ibu nih meninggal, ibu bersedia nggak nemenin? Hah? Sampai di mana terakhir ibu? Sampai pintu rumah ya. Sampai pintu rumah kita. Artinya di dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Sayyidina Anas bin Malik dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yutba al-mayyit thalatha. Yang mengikut mayit, yang mengikut orang meninggal ke kuburan itu ada 3. Apa saja 3? Pertama keluarganya, kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Fayarja'u tsnaini wa yabqa wahid. Kata Rasulullah, dari setelah mengantar 3 hal tersebut, maka yang 2 akan kembali pulang. Tapi yang 1 tetap menemani. Artinya siapa? Yang 2 kembali pulang, yaitu keluarga. Habis menyelesaikan, menguburkan, ya setelah selesai pasti kembali pulang. Gak mungkin kan nemenin. Ada yang nemenin gitu. Di dalam kubur gak ada. Ya, yang kedua hartanya, ya. Paling terakhir harta yang dipakai yang nemenin cuman kain kafan. Betul nggak? Dan kain kafan pun nggak ada kantongnya. Kain kafan nggak ada kantongnya, nggak bisa bawa harta, nggak bisa bawa apa. Ya, baju yang putih bersih, udah selesai itu terakhir dari harta terakhir dan itu juga haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak ada harta yang akan menemani. Yang ketiga apa? Amal. Dan hanya inilah. Ya, kalau sudah sampai ajal kita, ya kita akan ditinggal oleh keluarga, ditinggal oleh harta kita yang kita tinggalkan. Kemudian yang menemani kita hanyalah amal. Nanti di dalam kubur kita ditemani oleh amal-amal kita. Bahkan di dalam satu riwayat hadis bahwa Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz menceritakan daripada salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ya, nanti ketika seorang itu meninggal, ketika dia meninggal dunia,
Allah Subhanahu wa taala jadikan salat dia ada di atas kepala dia. Salat dia ada di atas kepala dia. Kemudian apa lagi? Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala Allah mencabut nyawa hambanya meninggal dunia, Allah jadikan sedekah ada di kanannya. Jadi sedekah ini menemaninya. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu wa taala jadikan puasanya, amal puasanya ada di dadanya. Itu yang menemani dia dari amalan. Semua akan meninggalkannya, semua tidak akan menemaninya kecuali amalnya. Makanya dahulu orang-orang soleh, kaum solihin. Seperti siapa? Seperti salah seorang perempuan yang hebat luar biasa. Namanya Rabiyatul Adawiyah. Siapa yang tidak mengenal? Orang yang hebat tadinya seorang budak. Dia seorang budak tapi selalu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Dari kehebatannya, suatu hari dia pernah menggali kuburan. Dia gali kuburan, dia turun setiap hari untuk membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran setiap hari. Sampai temannya takjub, kok turun ke kubur baca Quran, turun kubur baca Quran. Suatu hari dia naik dari kuburannya dan dia bercerita, Alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah, saya ungkapkan nikmat yang Allah berikan, saya sudah membaca 4.000 kali khatam Al-Quran. Ini di dalam kuburan yang dia bilang, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong jadikan kuburan ini kuburan saya. Bukan menjadikan baca di kuburan supaya nanti kuburannya terang. Karena hal seperti itu tidak. Karena bacaan Al-Quran akan menerangi kuburan kita. Artinya amal-amal soleh yang akan menerangi dan menemani kuburan kita nanti. Kita akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kenyamanan kalau kita beramal soleh semasa hidup. Jadi semasa kita masih hidup, maka marilah kita berlomba-lomba memperbanyak amal-amal soleh. Karena itu satu-satunya yang menemani kita. Masya Allah. Saya nggak bakal nemenin kalau Mas kita ya. Atau Nggak Mas usah Sony, saya meninggal, apa Mas Sony mau nemenin saya? Nggak bakal. Paling Mas Sony cuma doain terakhir. Doain. Sampai di kuburan cuma doain, selesai. Amal ya Habib. Ya. Amal yang menemani kita. Jazakallah khair Habib. Tuh Bu, bukan keluarga, bukan harta, bukan teman curhat, bukan teman pengajian yang nemenin Bu. Tapi apa Bu? Amal. Semoga kita lebih fokus mengejar akhirat ya Bu ya dibanding dunia. Dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidup kita. Jamaah. Yuk kita dengerin kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Andai Tuhan memberikan kita kesempatan hidup kembali, dalam Al-Quran disebutkan mereka berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai aku bisa bangun untuk sesaat saja. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi hambamu yang soleh ya Allah. Itu adalah perkataan orang-orang di malam pertama di dalam kuburannya. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan kebaikan. Ketika jenazah mereka diusung, maka mereka akan berkata, percepat langkah kalian. Aku sudah ingin sekali masuk ke dalam kuburku. Aku sudah ingin sekali beristirahat dalam kuburku. Aku sudah sangat ingin menikmati hasil daripada amalan-amalanku di dunia. Itu bagi orang-orang yang berbuat baik. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang berbuat buruk? Mereka akan berkata ketika diusung jenazah mereka, Fa'aina tadhhabun? Mau kemana kita ini? Mau kemana kita ini? Hendak kemana kita ini? Hendak kemana kalian antarkan ke aku ini? Apa kalian akan menaruh aku ke dalam tanah yang mana tanah tersebut akan menghimpit badanku? Sesayang-sayangnya kita terhadap ibunda kita, tidak ada seorang pun anak yang membiarkan mayat ibunya tidur di rumahnya. Tidak ada.
Bagaimanapun seorang ibu sayang terhadap anaknya, tidak ada seorang ibu yang membiarkan mayat anaknya tidur di dalam rumahnya, tidak ada. Pasti mereka meninggalkannya dalam kuburnya. Bagaimanapun sayangnya kita terhadap pasangan kita, tidak ada satupun seorang istri yang membiarkan mayat suaminya tidur dalam kamarnya, tidak ada. Seorang suami membiarkan mayat istrinya tidur dalam kamarnya, tidak ada. Mereka sayang di dunia, tapi ketika salah seorang meninggal dunia, pasti pula diantarkan ke dalam kuburannya. Suatu hari di zaman Utsman bin Affan, seorang laki-laki sedang menempuh perjalanan. Ketika di dalam perjalanannya dia melihat seorang lelaki yang keluar daripada dalam tanah, dia pun melihatnya sedang terbakar api. Kemudian laki-laki tersebut berteriak, "Wahai hamba Allah, berikan aku air. Wahai hamba Allah, sirami aku air." Kemudian baru diambilkan air, tiba-tiba ada sesosok besar keluar dari dalam tanah tersebut dan menariknya dengan rantai, kemudian ditarik dengan lehernya kembali ke dalam tanah dan kemudian berkobar kembali apinya. Sang pengendara tadi terjatuh pingsan hingga tertidur, ditemukan oleh sahabat yang lain, dibawa pulang ke rumahnya. Keesokan harinya dilihat orang yang melihat orang keluar dari dalam kuburan tersebut rambutnya sudah memutih, baru melihat azab kubur. Kemudian ditanyakan kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Wahai Utsman, ada seorang laki-laki begini. Apa jawaban daripada Utsman bin Affan? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an langsung berkata, ketika orang itu akan keluar rumah, temani dia. Jangan pernah engkau biarkan dia untuk jalan sendirian. Seorang wanita meninggal dunia, dikuburkan oleh saudara laki-lakinya. Ketika selesai di kuburan, saudara laki-lakinya pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, sang saudara mengingat bahwasanya ada barangnya yang terjadi dalam kuburan. Kembali sang saudara laki-laki meminta pertolongan sahabatnya untuk membongkar kuburan tersebut. Ketika dibongkar, ketemu dengan barang yang ketinggalan tadi. Ketika dibuka papannya sedikit, terlihat api yang sangat berkobar. Pulang sang saudara laki-laki bertanya kepada ibundanya, "Ibu, aku sangat sayang terhadap saudariku. Tapi dosa apa yang dilakukan saudariku? Perasaan dia adalah orang soleha. Perasaan dia adalah orang yang baik. Dia rajin bersosialisasi ataupun semacamnya." Apa jawaban ibundanya? "Ada gerangan apa engkau lihat dalam kuburan adikmu?" "Saya melihat adikku berkobar api di dalamnya. Gerangan apa dosa yang dilakukannya?" Jawaban sang ibunda, "Saudarimu memang orang baik, tapi ada satu kekurangannya. Dia selalu menunda-nunda sholat." Bukan tidak sholat, menunda-nunda sholat. Sehingga Allah berikan siksaan bukan hanya di neraka, akan tetapi di alam kuburnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang selamat. Karena barang siapa yang selamat di kuburnya, insya Allah menjadi jaminan dia selamat hingga jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair. Sama-sama Mas Soni. Semoga kita tidak menunda-nunda lagi sholat kita ya Ibu ya. Buat jamaah yang ada di rumah, setelah ini akan ada segmen Al-Quran menjawab oleh Habib Bagir dan juga Ustadz Syam. Dan jangan lupa nih, disiapin catatannya. Sekali lagi saya ingatkan, disiapkan catatannya. Karena akan ada juga amalan-amalan dan doa agar kita terhindar dari azab kubur. Yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Dan juga nanti akan ada kesimpulan dari Ustadz Maulana. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.